saya Devina Nabila, saya dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Sistem Informasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pengkodean lagi, tapi kalau di video sebelumnya kita belajar tentang perulangan untuk piramida bintang, kali ini kita akan belajar tentang pengkondisian, perulangan, fungsi list dan dictionary. Nah, dengan membuat aplikasi pengolahan keuangan sederhana. Gimana caranya? Yuk, simak videonya. Ini kita bakalan mulai membuat komentar ya. Nah, di sini kita mulai ketik komen. Itu cara bikin komen itu kita kasih pagar, terus di sini kita komen. Kita bakalan buat pengolahan keuangan versi apotik ya. Jadi sini kita bikin apotik video. Ini pertama-tama kita masukkan dulu obat ya. Obat sini. Next kita masukkan pemasukan. Fungsi dari pemasukan ini adalah untuk ini variabel ini bakalan mencatat pemasukan. Ini fungsinya untuk dictionary. Tenang aja kok, pengkodean gak bakalan error, karena di situ fungsi komen ini gak bakalan membuat suatu pengkodean error. Jadi kalau misalkan kita mau menjelaskan sesuatu ya, kalau misalkan nggak kita kasih komen kayak gini, misalkan ini kan agar ini ketika ini, nah itu bakalan jadi sesuatu yang bakal mengacaukan suatu pengkodean tersebut. Ini catatannya, catatan. Tapi nanti berpengaruh, jadi di sini kita bakalan kasih pagar, artinya di komen pemasukan ini adalah pengeluaran. Sama ya, kita masukkan caranya. Def. Oke, def itu adalah mendefinisikan sebuah fungsi. Jadi kita bakalan mendefinisikan sebuah fungsi, yaitu fungsinya adalah tambah obat ya. Jadi udah ada kan tambah obat, kita. Nah, setelah itu kita ke bawah, kita buat nama obat. Nama obatnya kita masukin ya, nama obatnya. Dengan info nama obat. Terus kita buat juga harga obat. Di sini kita kasih nama obat di sini sama dengan harga obat. Setelah harga obat kita bakalan buat lagi bawahnya obat, nama obat sama dengan harga obat, nama obat sama dengan harga obat. Terus di sini kita print ini fungsinya untuk menampilkan nanti ya hasilnya di akhir pengeluaran, menghasilkan output. Terus ini kita buat kita ketik obat, nama ini kita kasih ketik di luarnya, ketik ini terus kita lagi. Setelah tambah obat kita bakalan masukin lagi di fungsi yang kedua ya. Fungsi kedua ini kita bakalan masukin jual obat ya, jual obat. Nah, jual obat itu sama kodenya sama kayak yang pertama. Kita dulu ya, jual obat. Di sini kita masukkan global pemasukan. Nah, global pemasukan ini adalah ini berfungsi untuk mengakses ya, mengakses variabel global pemasukan. Jadi ini fungsi yang kita bisa mengakses variabel global pemasukan. Terus next yang kedua kita bakal ngetik nama obat dengan input masukkan nama obat, if ya, terus masukkan nama obat, if nama obat, setelah if nama obat, in obat, ini bukan harga obat, tapi kita ketik seharusnya jumlah obat. Nah, setelah itu kita next yang kedua, setelah jumlah obat dimasukkan, kita bakal masukkan yang kedua adalah total harga. Total harga di sini sama dengan jumlah obat. Total harga ini jadi jumlah obat dikali obat dikali jumlah obat dikali obat jumlah obat nama obat. Masukkan plus minus harga obat berhasil dijual. Kita ketik salah. Kalau sudah kita enter, kita ketik ya di sini terus nama obat berhasil dicatat. Nama ini bukan dijual tapi dicatat. Nama berhasil dicatat. Terus ini kita tambahin lagi printnya. Kita tambahkan lagi setelah pemasukan print yang di sini sama dengan total harga ya. Total harga titik dua. Total harga print obat tidak ditemukan. Obat tidak ditemukan. Terus kita buat lagi fungsi yang kedua ya. Setelah ini kita akan buat fungsi yang kedua adalah fungsi dari pemasukan. Ini kita akan buat catat, kita buat pemasukan dulu ya.
pemasukan. Global pemasukan ya. Yang keempat, kita dulu global pemasukan. Kita masuk pemasukan. Ini pakai quote ya. Karena ini cuma memasukkan pemasukan aja untuk berhasil dicatat print setelah ini. Terus juga start bukan juga untuk pengeluaran. Jadi kita kontrol C, kita salin aja ya. Ini pemasukan di sini. Ini pemasukan. Kita kontrol ini. Nah, jangan bisa. Ini kita ganti ya. Jadi ini jadi pengeluaran. Biar nggak lama ya pengeluaran. Ini juga pengeluaran. Nah, setelah itu kita buat fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi while true. Jadi ini ada while true. Ini kita print. Kurang lebih seperti kita apotek tambah obat, dan yang kedua itu jual obat, dan yang ketiga catat pemasukan, dan yang keempat pengeluaran, dan yang kelima itu adalah keluar. Dan, tapi di sini kita bakalan nambahin satu lagi sih. Ini bukan print untuk keluar. Tapi yang kelima itu kita bakalan tampilkan laporan keuangan. Tampilkan laporan keuangan. Nah, kalau udah kayak gini, baru ntar kita lagi ya. Ini untuk pemilihan ini, pemilihan 1 sampai 6 pemilihan menu. Ini kita singkatannya aja untuk panjang. Ini aja, karena sama aja nanti. Terus di sini sudah, kalau udah pas pilihan, kita buat if pilihan. Ini adalah if pilihan sama dengannya 2 kali. Ada petik pilihan tambah obat. Ini yang kedua, masukkan pengeluaran. Kalau yang kedua nih jual obat, masukkan pengeluaran, kita buat lagi ya. Alif. Nah, ini kita bakalan print pilihan untuk kelima, laporan keuangan. Terus ini kita buat kan. Kita buat lagi guys, satu lagi. Kalau udah laporan keuangan, kita pilih lagi. Alif. Pilihan itu pilihan ke-6 ya. Pilihan petik 6. Ini pilihan ke-6 ini. Baru di sini. Pilihan ke-6 kita print terima kasih. Terima kasih. Biar perulangannya berhenti ya, kita ketik break di sini berfungsi biar perulangannya bakalan stop gitu, gak bakalan berlanjut. Terus out print. Oke, di sini aku bakalan jelasin ya fungsi-fungsinya. Di sini kita bakalan masuk ke yang pertama, and if nama obat in. Ini fungsinya itu adalah if itu menyatakan kondisional, kata kunci if akan berjalan jika kondisi benar. Nah, jadi if ini bakalan berjalan bila pengkondisian di sini itu benar ya nilainya. Terus in di sini adalah operator memeriksa apakah nilai ada di kumpulan data. Nah, jadi ini bakal memeriksa nih nilai yang kita masukkan nanti itu ada nggak di dalam data ini. Nah, terus
Yang kedua adalah while true. Ini adalah perulangan akan terus berjalan jika nilai benar dan ini akan berulang tidak terbatas. Jadi ini while true ini bakalan berulang-ulang terus. Nah, nggak bakalan ada batasannya untuk dia berulang. Makanya tadi tuh kita kasih break di situ biar berhenti perulangannya tuh, biar nggak terus-terusan ya. Ini kalau misalkan kita nggak kasih break, nanti sejuta juga bisa tuh tetap berulang-ulang terus sampai sejuta. Terus if di sini adalah kondisi pertama. Jadi if ini adalah pengkondisian, suatu pengkodean yang mengatakan pengkondisian. If di sini if pertama. Nah, kalau udah kita kasih if, jangan if lagi. Nanti kalau misalkan kita ulang if lagi, berarti kondisinya balik yang pertama lagi. Jadi nanti kalau misalkan kita print, itu bakalan error. Jadi kita buat yang kedua itu adalah elif. Nah, elif ini adalah kondisi tambahan setelah if. Jadi kalau udah if tuh elif, udah if lagi elif. Ini kan kondisi pertama, kedua, ketiga, empat, lima. Nah, jadi itu nanti kalau pas di print itu ya, dia nggak bakalan ambaradul gitu. Terus abis itu print. Nah, print tahu kan? Print itu adalah menampilkan output ke layar terminal. Jadi kalau kita print nanti itu bakalan keluar tuh pengeluarannya, outputnya bakalan keluar. Nah, terus di sini kita bakalan jelasin tentang 2F ini. Nah, 2F itu apa? 2F ini adalah format angka floating point dengan dua angka di belakang koma. Nah, terus float. Float di sini mana ya? Float ya? Float. Nah, float di sini adalah tipe data untuk mempresentasikan angka desimal. Jadi, gunanya float di sini nanti kita bisa mempresentasikan angka desimal. Jadi, kalau nggak ada float, itu angkanya nggak bakalan keluar tuh. Jadi, float input, jadi float, angka desimal masukkan. Nah, masukkan harga obat. Kalau udah semua ini, coba kita cek pengkondisiannya ya. Laporan. Kita lupa buat lagi, Dev. Di sini kita buat tampilkan laporan. Laporan keuangan, terus kita print laporan keuangan, total pemasukan 2F, print total pengeluaran 2F. Setelah itu bawahnya lagi itu kita isi dengan saldo. Nah, ini kita lupa, kita cek lagi ya. Barangkali ada yang salah. Oh, break di sini salah guys. Ini nilai break di sini tadi. Mau lihat catatannya bentar. Breaknya ini sejajar sama print. Seharusnya benar ya, kalau salah gitu. Kita mulai pengkondisiannya. Ya benar, kita salah di break nih guys. Oh iya, lupa. Breaknya nggak pakai itu. Ya maaf, tadi aku habis mengulang berkali-kali, habis memperbaiki kesalahan ya. Itu ada beberapa kesalahan yang ngebuat sistemnya tuh error ya. Jadi pengkodian apa ya, pemrograman gak bakalan seru kalau ada error. tapi juga udah ya, kita mulai. Pertama kita bakalan pilih opsi pertama. Ini kita bakalan memasukkan obat namanya paracetamol. Yang harga obatnya itu adalah 40.000 atau 234. Dan yang step kedua kita bakalan nambahin insulin. Untuk harga insulin, oke, habis itu kita catat pengeluaran. Ini kebalik ya, seharusnya pemasukan dulu pengeluaran, tapi karena dari aku bingung, jadi aku balik aja ya, pengeluaran dan pemasukan. Pengeluarannya tuh nggak boleh lebih dari pemasukan, jadi di sini aku mau buat pengeluaran itu cuma 4,5 ya, 450.000. Dan untuk pemasukannya, ini pemasukan itu sejuta 200 ya, sejuta aja, 200 tuh 245. Ini di sini lihat tuh, lihat, coba kita lihat tampilkan laporannya. Ya, juta 200.000 rupiah dikurang 450.000, tinggal 750.000 ya saldo kita. Dan yang terakhir adalah keluar. Ya, sekian materi kita hari ini. Mohon maaf jika apa yang saya jelaskan dari tadi kurang betul untuk benar. Karena saya juga masih pemula di sini. Cukup sekian materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.